Saya juga mengucapkan selamat juga kepada Bung Anies meskipun nanti akan diuraikan panjang lebar oleh sudah Bung Deka ya kan. Itu benar. Jadi tolonglah ya kan Gubernur Jawa Barat, Banten. Ini kan tetanggaan nih, ya kan? Masa Gubernur DKI Anies Baswedan bisa melakukan itu, menemui demonstran, berdialog. Masa Anda nggak bisa lari-larian? Kan itu nggak boleh begitu pemimpin itu. Pemimpin kok takut itu loh, bagaimana sih? Saya nggak paham. Sembunyi di balik itu baru kemudian ngomong-ngomong apa. Sekarang dia pergi ke Depok sama ke Bogor, ketemu Bima Arya kemarin. Kok kemarin nemuin teman-teman buruh sampai 2 hari kami nginap di gedung sate, kagak berani dia. Gimana bikin malu alumni ITB aja loh. Malah curhat katanya mimpi ketemu dengan Luhut. Didatangi Luhut, waduh ini gimana? Nah ini ada Bung Deka di sini. Situasi perkembangan di buruh sendiri terkait masalah penetapan upah seperti apa, Bung Deka? Ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Ini sangat mantap apa yang menjadi keputusan Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang dimana berani merevisi dari keputusan UMP yang kemarin itu berubah menjadi 5,1 kenaikan upah 5,1%. Nah ini sebagai barometer juga buat kita sebagai warga buruh atau warga pekerja di Jawa Barat untuk mendorong apa yang menjadi rekomendasi wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat untuk mendorong kembali persoalan pengupahan yang ada di Jawa Barat. Apalagi kemarin sudah di Gubernur Ridwan Kamil. Iya, sudah ada di acara berita pleno kan, rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi kalau nggak salah itu rekomendasi kenaikan di terutama 9 kabupaten kota yang tidak mengalami kenaikan itu ya. Ya, itu. Nah, makanya kemarin sedikit kita dengan adanya perkembangan berita yang pertama itu saya lihat perkembangan berita dari Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi, Gubernur Sumatera Utara yang mantan jenderal itu, Pangkostrat. Melihat dari dia mengacu kepada PP 78 dalam sistem pengupahannya, dia tidak mengacu kepada PP 36. Nah ini sangat luar biasa. Menarik. Perlu kita dukung. Dari 2 gubernur ini berani mengambil keputusan di luar PP 36 karena berdasarkan putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Nah itu langkah itulah yang menjadi keputusan 2 gubernur ini. Ditambah lagi pertimbangan Gubernur Anies Baswedan yaitu mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari situ. Jadi perhitungan Pak Anies Baswedan dalam mengevaluasi pengupahan di provinsi DKI Jakarta atau ibu kota itu 5,1% itu melihat dari perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita mau tumbuh kalau dari sisi kenaikan upah dari pekerja sendiri itu tidak ada kenaikan. Nah maka dari itu kami dari Aliansi Jawa Barat, insya Allah saya mewakili dari teman-teman Aliansi Jawa Barat, insya Allah kita akan berkoordinasi kembali untuk mengambil sikap apa yang menjadi referensi dari Gubernur Gubernur DKI dan Gubernur Sumatera Utara ini menjadi referensi untuk Jawa Barat dalam pengembangan untuk penetapan upah jadi UMK. Perkembangan di ini aliansi-aliansi di daerah maupun aliansi buruh Jawa Barat akan melakukan konsolidasi akan melakukan dan konsolidasi akan mendesak akan mendesak yang dimana dari dua gubernur ini Sumatera Utara dan DKI berani mengambil keputusan dalam menentukan pengupahan di tingkat provinsinya masing-masing gitu ya. Mungkin itu. Jadi ya seharusnya ya Pak Ridwan Kamil, Pak Wahidin Halim Banten. Gubernur penunjang yang DKI Jakarta. Gubernur Banten ini kan 3 daerah ini DKI, Banten dan Jawa Barat ini adalah sentra industri terbesar di Indonesia. Ya kan? Nah, jadi harusnya kalian itu peka terhadap ini dan juga tidak ada hukum yang dapat memberikan punishment terhadap gubernur ketika dia melakukan revisi terkait masalah
UMP 2020 tidak ada sanksi yang bisa memberikan itu. Siapa apa ini dasar hukumnya? Tidak ada. Karena jelas sekali bahwa walaupun misalnya di situ ada kontroversi keputusan MK, tetapi mari kita perdebatkan juga bahwa di situ udah jelas di amar putusan majelis hakim bahwa dalam hal kebijakan yang berdampak strategis dan berdampak luas, memiliki dampak luas, itu tidak boleh pemerintah pusat menggunakan undang-undang cipta kerja ini sebagai landasannya, berikut dengan peraturan-peraturan turunannya. Sehingga ya itu harus diabaikan semua. Maka kembalilah. Jadi kalau bukan pakai PP 78, ya bisa juga pakai formasi Undang-Undang 13 dalam hal ini upah layak gitu loh. Komponen upah layak, ya kan, berapa nilai-nilai upah layak. Karena jujur aja ini sebenarnya kenaikan upah ini bukan untuk kelebihan untuk daripada buruh itu sendiri, tapi kami ini hanya mengalami penyesuaian upah saja terkait masalah inflasi yang seharusnya mampu ditekan oleh pemerintah, tapi kan tidak bisa. Buktinya harga telur naik, harga cabai naik, harga minyak goreng naik, harga tepung terigu naik, sembako juga semua naik. Nah terus buruh tidak dinaikin upahnya, ya tentu mati mereka. Ini Anda sama dengan UMP itu upah mati pelan-pelan namanya. Anda membunuh itu Anda membunuh pelan-pelan dan itu jelas sekali bahwa gubernur bahkan Presiden RI itu melanggar sumpah jabatannya dalam hal ini setelah melanggar konstitusi kita sendiri, karena tugas daripada kepala daerah maupun kepala negara itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Salah satu meningkatkan bukti mensejahterakan rakyat itu adalah dengan menaikkan upah layak, memberikan upah layak, memberikan kerja layak, memberikan kepastian kerja yang layak. Kepastian kerja itu ya untuk rakyat Indonesia, bukan tenaga asing dari Cina. Tenaga kerja asing Cina berjuta-juta masuk ke Indonesia, upahnya juga minimal 15 juta. Nah sementara kami buruh Indonesia banyak yang menjadi korban PHK, dirumahkan, gajinya tidak dinaikkan, bahkan gajinya banyak yang mengalami pemotongan. Nah ini kan sebagai bentuk abainya negara berpihak kepada kaum buruh. Maka wajar ketika kaum buruh turun ke jalan minta kepada Ridwan Kamil untuk segera mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies, ya kan, dan Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi untuk segera memberikan upah layak. Jadi abaikanlah PP 36 itu sudah didukung kok dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah kalau Anda tidak bisa memberikan itu, nah Presiden juga tidak bisa diam. Kalau Presiden membiarkan kondisi lebih bagus mundur. Lebih bagus Pak Jokowi mundur saja. Dan itu tidak bukan tedeng aling-aling, dan itu sudah bagian daripada isu pergerakan kaum buruh hari ini, berani menyampaikan, menyuarakan, turun ke jalan minta kepada Presiden Jokowi untuk mundur saja dari jabatannya kalau tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.